Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di waktu duha yang barokah, di masjid yang sangat istimewa, di majelis yang mulia, kita bisa bersama-sama duduk, berzikir, berdoa, dan belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan dan yang sudah kita lakukan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang-orang yang belajar bukan semakin dekat, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'da. Begitu makna sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman, siapa yang tambah ilmunya tapi enggak nambah petunjuknya, lam yazdad minallah illa bu'da. Dia tidak tambah dekat kepada Allah, tetapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepada beliau Al-Quran diturunkan, dan beliau sendiri yang setiap ucapannya oleh Allah Ta'ala dijadikan sebagai wahyunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, dari pikirannya sendiri, melainkan semua yang diucapkan itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sendiri SAW masih berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu, sebagai seorang pelajar yang belajar, kita harus terus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dengan dapat tambahan ilmu kita merasa lebih dari yang lain, kita merasa hebat dari yang lain, kemudian kita rendahkan orang lain, sehingga ilmu itu bukan menjadi jalan pendekatan diri kepada Allah, justru menjadikan kita mirip dengan makhluk yang dibenci Allah, yaitu iblis. Ketika iblis punya ilmu, tetapi ilmunya digunakan untuk mendebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya digunakan untuk merendahkan Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah perintahkan usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam, tetapi iblis tidak mau sujud. Iblis punya alasan. Iblis tidak mau sujud, iblis punya teori. Iblis tidak mau sujud, iblis menggunakan ilmunya. Ilmunya digunakan untuk membantah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Api itu lebih mulia dari tanah. Sehingga iblis pun dilaknat selama-lamanya, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama dan yang sudah kita pelajari jadi ilmu yang barokah. Ya, ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh teman-teman yang telah mengurus majelis ini, memfasilitasi majelis ini, dan segenap pengurus majelis Istiqlal yang menjaga masjid ini dengan sangat indah, sangat bagus. Dan terkhusus kepada A'agim yang semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kesehatan, yang telah memberi saya waktu untuk berbicara di sini. Nah, mudah-mudahan waktunya barokah. Insya Allah 35 menit saya akan bicara, atau mungkin 40 menit saya akan bicara,
atau mungkin 60 menit saya bicara, atau mungkin 1 menit saya akan bicara. Wallahu a'lam, nggak ada yang ngerti. Panitia bisa buat jadwal, panitia bisa buat waktu. Tapi waktu bukan milik saya, bukan milik panitia. Waktu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ditugaskan menyusun rencana, tetapi Allah lah yang menentukan segala-galanya. Dan itulah tema kajian pada pagi hari ini. Orang yang ahli bertawakal, ahli tawakal, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saya bertanya? Pengen jadi orang yang susah atau orang yang senang? Pengen jadi orang yang hatinya lapang atau hatinya penuh dengan kebencian? Pengen jadi orang yang hidupnya nyantai atau hidupnya penuh dengan hal-hal yang membuat dia repot dan tidak karu-karuan? Pengen jadi orang yang hatinya itu merasakan bahagia tanpa henti, atau hidupnya itu dipenuhi dengan rasa kesal silih berganti? Bahagia tanpa henti. Satu kata kuncinya. Ojo mikir. Itu kata kuncinya. Nah, penjelasannya apa akan saya sampaikan pada pagi hari ini insyaallah. Ojo mikir. Yang buat orang jadi kesel karena kebanyakan mikir. Buat orang jadi nggak bahagia karena kebanyakan mikir. Maka kalau pengen bahagia, ojo mikir. Tapi zikir. Ya tapi zikir. Insyaallah. Tawakal. Saya akan sampaikan insyaallah 2 hadis sabda Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama, kita akan kupas bersama. Mudah-mudahan nanti ilmunya merasuk ke dalam hati, bisa diamalkan dan bisa disebarluaskan. Pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, hadis yang akan saya bacakan ini, yang akan saya sampaikan, insya Allah sudah sering kita dengar. Ya, insya Allah sudah sering kita membacanya. Insya Allah kita juga sudah mengerti tentang isinya. Akan tetapi yang jadi permasalahan, apakah kita betul-betul memahami dan mempraktekannya? Ya, memahami dan mempraktekannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu dan juga beberapa perawi yang lain. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayru takhdu khimasan wa taruh bitanan." Hadza hadis hasan sahih. Jadi tingkatnya hadis ini hadis sahih dalam derajat hasan. Artinya cukup sahih. Ya cukup sahih. Disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kita tahu Khalifah Umar bin Khattab ini khalifah sekaligus mertua dan sekaligus mantu cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, lengkap ya. Khalifah, mertua Nabi, juga mantu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dikenal sebagai seorang pedagang. Beliau ini biasa mondar-mandir ke pasar. Perlu kita pahami, sahabat Nabi Muhammad SAW ini punya beberapa keahlian. Ada yang ahlinya itu berkebun, ada yang ahlinya itu jualan di pasar, ada yang ahlinya memang berdagang. Ya, dia mungkin masuk kebun untuk ambil barang, dia jual kepada orang yang di luar pasar, dan lain sebagainya. Ada pula yang memang nggak ke kebun, nggak ke pasar, hidupnya cuma di masjid. Itu disebut ashabus suffah. Sekelompok orang yang memang membaktikan dirinya hanya untuk ibadah. Tentunya semua itu dengan izin dan tugasnya masing-masing. Jangan sekarang jadi anak muda, kemudian punya kewajiban pada orang tua, punya kewajiban pada istri misalnya ya. Kemudian dia, saya mau tinggal di masjid, saya mau ibadah saja. Saya mau
biru sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sikap yang semacam ini adalah sikap yang salah. Ya. Sikap yang salah. Karena itulah pernah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu melakukan sweeping ke masjid-masjid. Di masanya, masa kekhalifahannya, sweeping ke masjid. Cari di jam-jam sholat duha, itu ya, waktu duha. Cari anak muda yang gak ke pasar. Kalau ternyata di waktu duha, waktunya orang pada kerja, kok ada anak muda itu yang cuma duduk di masjid sampai zuhur. Di situ diinterogasi oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa kamu kok duduk di masjid? Kenapa kamu kok tidak pergi ke pasar? Kenapa kamu tidak pergi ke kebun? Kenapa kamu tidak bekerja? Maka saat itulah ada pemuda yang kena sweepingnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana Khalifah Umar ini kalau jalan, setan pun pilih cari jalan yang lain. Lau salaka Umaru fajjan, la salaka syaitanu fajjan akhar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya Sayyidina Umar ini, Khalifah Umar lewat di satu jalan, satu lorong, satu kampung, maka setan akan pindah cari jalan yang lain. Kenapa? Karena cahayanya Khalifah Umar bin Khattab ini bisa membakar syaitan. Cahayanya yang luar biasa. Sehingga dikatakan cambuknya Khalifah Umar bin Khattab ini sangat ditakuti. Karena beliau tegas dalam menegakkan hukum. Maka saat itu ada satu anak muda yang di masjid di waktu orang ke pasar. Waktu orang ke kebun, waktu orang kerja. Anak muda ini kenapa dia di masjid? Kita tahu masjid tempat yang terbaik di muka bumi. Rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Anak muda berada di masjid itu bagus-bagus saja. Tapi Khalifah Umar saat itu menegur anak muda tadi. Kenapa kamu di masjid? Anak muda tadi jawab, saya mau ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya lagi sama Khalifah Umar, lantas siapa yang ngasih nafkah untuk keluargamu? Untuk anakmu, untuk istrimu, orang tuamu, yang ngasih nafkah siapa? Dijawab, saya punya saudara kandung. Saudara saya itu yang bekerja dan nafkahin saya, nafkahin kami. Maka Khalifah Umar berkata, aku a'bad minnak. Saudaramu itu lebih ahli ibadah dibanding kamu. Saudara kamu yang keluar jam-jam ini ke pasar, jam-jam ini ke kebun. Terus hasilnya untuk ngasih kamu itu lebih ahli ibadah dibanding kamu. Seringkali anak muda ini beralasan untuk menutupi kemalasannya, meskipun kita nggak boleh nuduh orang malas. Ya, untuk menutupi kemalasannya, kemudian ibadah di jam-jam yang harus kerja. Kalau betul-betul mau ibadah, anak-anak muda itu saat orang tidur di malam hari, saat gak ada orang mengerti, saat sendiri dengan Tuhannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, gelar itu sejadah dan jangan update status. Kadang-kadang waktu tahajud, update status tahajud time. Nah, waktu tahajud, ayo bangun. Saya nggak mengatakan salah, tapi buat saya kurang kerjaan. Kenapa? Kerjaannya mestinya zikir, doa, wirid, baca Al-Quran, sholat, bukan update status. Kalau dia menjawab, saya pengen ngajak-ngajak orang tahajud. Ngajak bukan dengan status saat tahajud, tapi status sebelum tidur. Ya, sebelum tidur buat status. Jangan lupa guys, nanti malam tahajud yuk. Buat reminder, pasang alarm. Jangan lupa ya pada tahajud. Malam saat tahajud, nggak usah buat status. Sembunyikan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru itu anaknya namanya pemuda. Nasya'a fi ibadatillah. Yang dia tumbuh ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda tadi tidak dipuji oleh Khalifah Umar. Karena ibadahnya di masjid enggak. Justru yang dipuji yang di jam-jam kantor, dia ngantor. Jam-jam kantor, dia bekerja. Entah apapun pekerjaannya. Yang penting halal. Yang penting diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dari juru parkir, ada yang bantu ngatur lalu lintas, ada yang bantu orang tuanya di sawah, ada yang bantu orang tuanya di kebun, ada yang jaga toko, dan lain sebagainya. Bekerja, bergerak. Itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena kita dari kecil ini sekolah.
Dan sekolah kita ini mungkin kita mendapatkan masukan ilmu tanpa landasan iman. Masukan ilmu tanpa landasan iman. Tugasnya kurikulum ngasih ilmu. Ilmu ini untuk semua orang. Baik yang beriman maupun yang enggak beriman. Tapi sebagai seorang muslim, kita ini punya landasan yang tidak boleh diganggu-gugat. Kita ini punya pedoman yang tidak boleh diganti, yaitu iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpedoman pada pedoman ini, kita pegang landasan ini, apapun yang terjadi, kita akan hidupnya nyaman, enak, tenang. Tapi karena banyak yang nggak pegang pedoman ini, banyak yang bergeser dari landasan ini, menggunakan ilmu-ilmu yang ada di YouTube, yang ada di Google, yang ada di TikTok, yang ada di IG, tanpa dicek bagaimana kesesuaiannya dengan keimanan kita, hasilnya mentok, stres, mumet, ruwet, terakhir jeglek. Itu kata orang-orang di kampung saya, jeglek, tahu jeglek? Listrik itu kalau kelebihan muatan, jepret. Iya, jepret. Nah ini otak kalau kelebihan muatan juga jepret juga. Jeglek. Akhirnya jadi di atas lagi. Akalnya terganggu. Pak. Karena usaha dengan fakta jauh berbeda. Upaya dengan hasil bertentangan. Contoh, anak muda. Ya anak muda. Nabung dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tabungannya akhirnya mencapai nilai. Ya, mencapai nilai 100 juta. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tabungannya 100 juta. Di hari H. Tabungannya diambil. Untuk apa? Melamar anak Pak Lurah. Di hari H. Tabungannya diambil. Untuk melamar anak Pak Lurah. Bagus atau bagus? Bagus atau bagus? Bagus. Anak muda yang gagah. Di tengah jalan. Ya di tengah jalan. Tabungannya dia taruh di bangku. Dia minum teh. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Masuk satu kedai, dia minum teh. Taruh ini 100 juta, bungkusan 100.000 rupiah. Taruh. Minum teh. Selesai minum teh, dia dapat telepon dari Pak Lurah. Calon mertua. Dik, jadi ke rumah. Oh, jadi Pak, jadi. Kapan? Insya Allah 15 menit lagi nyampe. Saya mau nanya, bagus atau enggak bagus? Bagus. Berangkat dia ke tempat Pak Lurah. Jalan 5 menit baru ingat. Ya Allah, bungkusannya tertinggal. Saya mau nanya, kira-kira jantungnya itu degupnya sama atau semakin kencang? Sama atau kencang? Kencang. Sampai di lokasi enggak ada. Saya mau nanya, pikirannya tenang atau mulai remang-remang? Tenang atau mulai gamang? Dia nanya sama yang punya toko, tadi ada di sini. Yang punya toko bilang nggak ada. Udah beberapa orang tadi duduk di situ, saya nggak lihat sesuatu. Rupanya ada orang yang mengambil bungkusan tadi, dia menemukan segitu banyak, ternyata orang kurang beriman. Dikira rezeki nomplok, ada yang ketinggalan. Pulang orang tadi. Dengan kejahatannya, ya dia pulang. Hilang uangnya. Saya mau nanya, jadi berangkat ke tempat Pak Lurah atau pulang ke rumah? Yang mana kira-kira? Kalau jamaah Darut Tauhid beda. Kalau sudah dididik tauhidnya beda. Dia berangkat temuin Pak Lurah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, saya terlambat. Saya sudah siapkan uang untuk melamar anak Bapak dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tapi mohon maaf, hari ini uang itu tidak bisa saya hadirkan di sini. Loh kenapa nak? Apa yang terjadi? Gak apa-apa Pak. Ya sedikit ujian. Untuk naikkan pangkat saya. Memang uang saya tidak punya Pak. Tapi iman saya punya. Kalau boleh dengan iman ini saya melamar anak Bapak. Oh keren bro. Ajib atau gak ajib?
Aji. Karena dia udah tahu, sehebat apapun usahamu, gak akan bisa menghasilkan kecuali jika diizinkan Tuhanmu. Dia paham upaya itu gak ada artinya kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi upaya hanyalah jalan untuk mendapatkan pahala. Jalan untuk mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang udah paham seperti ini, hidupnya tenang saja dia. Oh, dulunya nggak ada, kalau tiba-tiba nggak ada, ya oke-oke saja. Nanti siapa tahu jadi ada lebih banyak lah lagi. Tenang dia. Karena hatinya sudah mumtali' bihubbillah. Hatinya penuh dengan cinta pada Allah Ta'ala. Hatinya paham la ilaha illallah. Hatinya la ilaha illallah. Dia nggak mau jadi pesaing Tuhan. Dia nggak mau jadi Tuhan. Dia nggak akan jadikan yang lain sebagai pesaing Tuhan. Dia nggak akan jadikan ilmunya sebagai Tuhan. Dia tidak akan jadikan usahanya sebagai Tuhan. Dia tidak akan jadikan teman-temannya sebagai Tuhan. Dia tidak jadikan koleganya sebagai Tuhan. Tuhannya hanya satu. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala meriwayatkan satu hadis yang sangat-sangat luar biasa untuk kita. Orang-orang yang ahli bekerja. Jadi muslim itu kuat, muslim itu cerdas, muslim itu bukan pemalas. Muslim itu semangatnya tinggi. Muslim itu pantang tidur di pagi hari. Muslim itu sebelum matahari terbit dia sudah ada di hadapan Tuhannya. Muslim itu sebelum matahari terbit dia sudah berbicara dengan pencipta jagat raya. Muslim itu setelah matahari terbit dia bergegas untuk beraktivitas. Muslim itu ketika matahari menaik mulai tinggi ia pun kembali berbicara pada Tuhannya. Muslim itu pantang meletakkan diri di tempat tidur bermalas-malasan. Muslim itu semangatnya tak tertandingi karena semangatnya tertaut pada ilahi. Muslim itu tak kenal putus asa karena asanya nggak bisa diputus. Asanya nyambung pada yang maha kuasa. Itulah muslim yang sebenarnya. Insya Allah antum dan saya masuk yang ini ya. Clear? Ini kok wajah nggak jelas semua kenapa? Nyantai aja, jangan tegang-tegang ya. Saya lagi bersemangat. Ya bersemangat. Meskipun saya nggak ngerti mau ngomong apa. Ya mau ngomong apa juga nggak ngerti. Tadi kalau saya dengarkan omongan saya kaget juga. Kok bisa akhirnya semua tadi itu ya? Kok bisa bersajak? Saya kaget juga tadi loh. Kok bisa gitu ya? Kok bisa la haula wala quwata illa billah. Mungkin ada sebagian hadirin merasa kok bersajak ya kalimatnya ya. Ada yang ngerasa nih gitu tadi. Ada dalam hati kok kalimatnya tersusun rapi begitu. Kapan nggak nyusunnya? Kapan ngapalinnya? Kapan? Nggak ada ngapalin, nggak ada nyusun. Tapi ngomong aja apa yang ada dalam hati. Termasuk kursi ini turun sendiri nggak saya sengaja. Kenapa kaki saya agak pola gitu ya. Sehingga neken yang ada di sini dia turun. Terus kalau itu terjadi ngapain? Nggak usah dipikirin. Gitu aja kok repot. Begitu kata Gus Dur almarhum kayak Abdurrahman Wahid. Hidup jangan dibuat susah. Hidup jangan dibuat ruwet. Hidup jangan dibuat angel. Karena kita ini hambanya Allah, punya Tuhan yang menguasai segalanya. Rahimahumullah. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, Rasul Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Seandainya kalian, saat itu Nabi kita Muhammad SAW berbicara kepada sahabat. Yang sahabat ini dikenal orang yang luar biasa keimanannya dan keilmuannya. Untuk disampaikan kepada generasi selanjutnya. Sampai pada kita hari Ahad pagi ini. Disampaikan oleh Allah lewat lisan saya. Difasilitasi oleh majelis yang mulia ini di masjid yang luar biasa ini. Rahmat Allah Ta'ala semoga turun saat ini tanpa henti sampai hari kiamat nanti. Sehingga kita masuk ke surga hidup abadi. Amin Allahumma amin. Rasul menyatakan, "Lau annakum seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih." Bukan sekedar ngomong saya pasrah sama Allah, saya tawakal sama Allah. Haqqa tawakkulih. Benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan rezeki seperti burung. La razaqtum kama yurzaqut thair. Kalian akan pasti mendapatkan rezeki seperti rezekinya seekor burung.
Bagaimana itu? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Taghdu himasan. Taghdu himasan. Waktu pagi dia terbang dalam keadaan perutnya itu kosong. Wa taruhu bitanan. Sore hari dia kembali dalam keadaan perutnya sudah terisi. Ada beberapa hal di sini yang seringkali disalahpahami oleh sekelompok orang yang malas, sekelompok orang yang nggak mau belajar, sekelompok orang yang hanya membaca kemudian mengamalkan, nggak mau nanya itu maksudnya apa, nggak mau berguru kepada yang mengerti, modal terjemahan kemudian dipikir sendiri dijalani. Setelah itu dia bilang saya berpegang pada sabda Nabi. Akhirnya orang tadi di rumah nggak mau kerja, orang tadi di rumah kemudian duduk pegang tasbih berzikir. Orang tadi di rumah, kemudian dia sibuk melamun akan datang rezeki. Saya tidak mengatakan salah atau benar. Tetapi kalau dalilnya hadits ini jelas salah sikapnya. Karena hadits ini mengajarkan apa? Haqqa tawakkulih. Benar-benar tawakal. Dia berkata, saya pasrah sama Allah. Kalau saat pasrah sama Allah, dijamin tuh nanti sama Nabi Muhammad SAW. Seperti burung, kosong, kenyang. Jadi saya diam aja, saya tawakal, nanti rekening kosong jadi penuh. Saldo 100.000 berubah jadi 100 juta tuh nanti. Syaratnya satu, tawakal sama Allah, pasrah saja sama Allah. Kemudian dia ngomong sama temannya ngomong sama temannya, akhirnya jadi sekelompok pengajian, anti kerja. Nyantai aja di rumah. Dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ini kelihatannya keren, dia kelihatannya keren. Tapi ini kesalahan yang luar biasa. Makna haqqa tawakkul, tawakal yang sebenarnya, jangan tawakal yang salah. Jangan tawakal yang salah. Tawakalnya harus benar-benar tawakal. Yang pertama, tawakal itu apa? Tawakal itu adalah sikap hati. Jadi sangat salah kalau orang tawakal diartikan sikap fisik. Tawakal itu bukan urusan jasmani. Tawakal itu urusan ruhani. Tawakal itu bukan urusan tangan dan kaki. Tawakal itu urusan hati. Jadi jangan pernah beralasan dengan tawakal, kemudian tangan dan kaki nggak mau bergerak. Tangan dan kaki nggak mau berusaha. Tangan dan kaki tidak mau dia itu melakukan aktivitas. Hadits ini cukup menjadi bukti. Yang dikasih contoh burung yang terbang, bukan burung yang tinggal. Bukan burung yang diam. Bukan burung yang kemudian bertengger, berkicau, nggak mau berusaha. Taghdu, dia berangkat di pagi hari dan baru pulang di sore hari. Bukan dia pagi di rumah nggak kemana-mana. Pagi dia keluar tinggalkan sarangnya. Dia mencari sesuatu karena dia tawakal benar pada Allah Ta'ala. Dia kembali dengan perut yang kenyang. Contohnya adalah cicak. Kalau buat kita lebih gampang karena kita nggak hidup sama burung ya. Kalau yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW itu sahabat hidupnya di perkebunan. Sering lihat burung itu, sering lihat burung. Mungkin kalau saudara-saudara tinggal di perkebunan akan lebih paham makna hadits ini. Tapi saya ambil perbandingan yang mirip. Kita masih ingat lagu cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Betul. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap dan dilahap, tambahannya begitu ya. Coba kalau antum jadi cicak. Kalau saya jadi cicak. Nah kalau ada orang jadi cicak nggak punya iman sama Allah. Kira-kira protes atau nggak protes? Duhai Tuhan, saya ini cicak. Hidup saya merayap. Saya nggak punya sayap. Saya nggak punya sayap. Engkau tentukan makananku adalah hewan-hewan yang terbang. Nyamuk, lalat, serangga, dan semacamnya. Maka ini tidak masuk akal, wahai Tuhan. Tidak masuk akal, wahai Tuhan. Bagaimana aku bisa mencari yang terbang? Mereka hidup di udara, aku hidup di dinding.
Gak masuk akal. Ngomong sama teman-temannya sesama cicak tadi, mikir dong. Kita ini cicak gitu loh. Masa suruh terbang ambil? Gak benar ini. Aturannya gak benar ini. Itu gak iman cicaknya. Tapi alhamdulillah gak ada cicak semacam itu. Gak ada cicak semacam itu. Cicak itu iman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan-hewan ini iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia sadar dia itu enggak bisa terbang. Sadar dia itu enggak bisa terbang. Meskipun dia sadar makanannya itu adalah serangga. Cicak itu tawakal hakka. Cicak itu tawakal hakka tawakkulih. Tawakal hakka tawakkulih. Cicak itu tawakal pada Allah dengan tawakal yang sebenarnya. Apa arti sebenarnya? Apa arti tawakal yang sebenarnya? Sikap hati. Tawakal yang sebenarnya sikap hati yang meyakini. Yang meyakini bahwasanya yang maha kuasa hanyalah Allah. Yang memberi rezeki hanyalah Allah. Yang memberi rezeki hanyalah Allah. Yang bisa ngasih hanyalah Allah. Segalanya adalah Allah. Segalanya adalah milik Allah. Yang bisa milik Allah. Yang bisa hanya Allah. Tuhan. Hanya Allah. Tugasku menjalankan perintahnya. Tugasku menjalankan perintahnya. Selebihnya urusan Allah. Selebihnya urusan Allah. Itu makna tawakal yang sebenarnya. Makna tawakal yang sebenarnya. Cicak tawakal sama Allah disuruh merayap. Tawakal sama Allah disuruh merayap. Cicak, tugas. Cicak, tugasmu merayap. Gak usah mikir. Merayap. Gak usah mikir. Dapat nyamuk atau tidak. Ada lalat atau tidak. Meskipun rumah ada lalat atau tidak. Meskipun rumahnya super bersih. Meskipun rumahnya super bersih. Meskipun tidak ada serangga. Meskipun tidak ada serangga, gak ada nyamuk, saya gak ada nyamuk, saya jamin. Wa ma min dab. Amin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi melainkan Allah rizquha. Melainkan Allah rizquha. Rezekinya tanggung jawab Allah. Allah yang ngurus. Alhamdulillah rezeki itu urus. Alhamdulillah rezeki itu urusannya Allah. Bukan urusan manusia. Coba kalau urusan manusia, manusia akan pusing ngurus rezeki. Manusia akan pusing ngurus rezeki.
Bagaimana orang yang tergeletak sakit lumpuh? Bagaimana orang yang tergeletak sakit lumpuh? Nggak bisa bergerak. Entah tak sakit lumpuh nggak bisa bergerak. Ntar rezekinya bagaimana? Tak sakit lumpuh nggak bisa bergerak. Ntar rezekinya bagaimana? Bagaimana? Keliling dia cari, ternyata nggak ada makanannya, nggak ada nyamuk, nggak ada siapa-siapa. Kenapa? Karena rumahnya super bersih. Rumahnya super bersih. Nggak lama. Mas Rizky Akbar, Mas Kiki ini teman saya dari Jogja. Datang dia masuk, kalau itu misalnya rumah saya ke rumah saya. Kasih hadiah, roti untuk saya. Rotinya dibungkus rapi. Begitu dibuka, ternyata ada lalat yang ikut terbang dari toko. Lalat itu masuk ke dalam kotak. Rotinya aman. Karena rotinya masih terbungkus oleh plastik. Tapi lalat masuk ke dalam kotak. Rupanya lalatnya ikut ke bawah sampai ke rumah saya. Begitu kotak saya buka, lalatnya terbang. Cicak ngomongin dia datang. Tuhanku tak pernah ingkar janji. Tuhanku tak pernah ingkar janji. Maka cicak hanya menanti. Come here. Kesini kamu. Begitu lalat ini mendekat, maka cicak pun yang merayap jadi meloncat. Dia tidak menunggu yang namanya lalat ini harus nempel di tembok. Enggak. Dia berani mengambil kesempatan. Dia berani dan cepat. Dia meloncat. Resikonya jatuh. Dapat. Tapi dia jatuh. Dia nggak takut jatuh. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan lalat dengan tubuh yang elastis. Tubuh yang tahan banting. Meskipun dari 100 meter nggak akan mati. Begitu sesumber lalat kepada manusia. Aku beda dengan kalian. Aku siap dibanting-banting dan aku siap jatuh. Ambil kesempatan. Lalat pun tersenyum. Rezeki datang tanpa henti. Yang penting ku jalankan tugas ilahi. Pertanyaannya, sudahkah antum melakukan yang satu ini? Allah suruh kita sholat. Allah suruh kita bekti sama orang tua. Allah suruh kita bangun di pagi hari. Allah suruh kita keluar dari rezeki. Allah suruh kita usaha. Allah suruh kita bergerak. Tanpa kita menyombongkan diri. Jangan ngomong, saya punya ilmu, saya punya strategi. Saya punya tim, saya punya segala-galanya. Saya punya toko, saya punya pasar. Saya punya.
Orang yang mengatakan saya punya, maka yang dia punya akan menjadi ujian tanpa henti sampai dia mati kalau nggak sadar-sadar, saudaraku. Karena itu banyak orang yang punya, jadi pusing kepalanya. Tapi banyak orang yang nggak punya, bisa tertawa-tawa saja. Kenapa? Karena iman akan Allah yang menguasai segala-galanya. Allah yang punya semuanya. Allah yang maha bisa. Itulah pondasi setiap hamba dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu diajarkan tadi. Hak tawakulnya begitu, berangkat, pulang, nggak takut, nggak nanya. Ini kadang ada orang yang kerja di pasar nih, mohon maaf ya, kerja di pasar, dapat informasi. Ini kelihatannya harga barang pada naik, orang-orang nggak akan beli. Kondisi ekonomi lagi turun, masyarakat nggak punya daya beli. Sehingga dia berangkat ke pasar, hatinya lesu. Pasti sepi. Akhirnya sampai di pasar benar nggak ada yang beli. Besoknya dia diajak oleh sang istri untuk pergi berjualan di pasar lagi. Dia pun ngomong percuma, nggak ada yang beli. Pasar lagi sepi. Daripada nggak dapat apa-apa, lebih baik tinggal aja di rumah tidur. Daripada capek nggak dapat sesuatu. Sikap seperti ini salah. Untungnya istrinya hari ini datang di sini. Ikut pengajian hari Ahad pagi ini. Maka ngomong pada sang suami, Mas, sebentar, tonton YouTube ini. Sebentar saja, insya Allah beda tuh nanti hatimu. Akan berubah dengan sendiri. Yang mana? Nih, tonton tuh di setel. Mungkin orang yang lagi nyaksikan saat ini. Bergerak ke pasar. Mau pasar ramai, mau pasar sepi. Enggak ada di situ, pasti rezekimu enggak ada. Ilmu ekonomi apapun. Pakai teori apapun, nggak ada yang bisa pasti. Selalu ada margin of error-nya sekian. Kemungkinan ada bugs-nya nanti loh ya. Bisa jadi ya, ada hal yang nggak terduga terjadi dan lain sebagainya. Itu bahasa ilmu ekonomi. Tapi kalau bahasa orang beriman, rezeki Allah yang ngasih. Bisa jadi sepi, ada yang beli. Bisa jadi rame, nggak ada yang beli. Kalau rame rezeki pasti, maka semua orang udah kaya raya saat ini. Udah kaya raya saat ini. Kalau karena kerja keras, itu akan dapat hasil yang besar. Maka semua orang yang kerja keras akan menjadi orang yang kaya raya. Tapi berapa banyak orang yang pintar, kerja keras luar biasa. Hasilnya utangnya semakin banyak, saudara-saudara. Gak dapat apa-apa. Karena Allah prinsip tahu, bukan usahamu, bukan upayamu, bukan kerjamu, tapi aku. Aku yang punya kalian, aku yang ciptakan kalian, aku yang punya jagat raya ini. Kalian cukup nurut saja sama aku, selesai. Loh, tapi nanti kalau ke pasar kemudian sepi bagaimana? Kamu udah menang. Karena kamu udah taat pada ilahi, taat sama Allah Ta'ala, keluar mencari nafkah untuk anak istri. Di situ ada pahala, di situ ada nilai surga. Sampai di pasar ada yang beli, nggak ada yang beli, tenang saja. Lakukan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Itu baru namanya at-tawakkul haqqa tawakkuli. Tawakal dengan sebenar-benar tawakal. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah sudah 40 menit saya bicara. Terasa enggak? Enak bener ngomong enggak terasa. Ini sebetulnya ilmu yang mendasar ya, ilmu yang mendasar. Hadits pertama selesai, saya singkat aja. Hadits yang kedua, nanti ada kesimpulannya. Hadits yang kedua adalah sebuah hadits yang kita mengamalkannya insya Allah tiap hari. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lain dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah sahabat sekaligus menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Jadi tiap hari itu hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Nabi makan, Nabi minum, beraktivitas dengan keluarganya, dengan sahabatnya. Lihat langsung sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia menyampaikan bahwasanya suatu hari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala," jika ada seseorang keluar dari rumah kemudian dia berkata, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Keluar dari rumah dia mengucap Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Di riwayat yang lain Bismillahi tawakkaltu, Bismillahi amantu billah tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini kita kenal dengan doa keluar dari rumah.
Alhamdulillah ibu-ibu sering ngajarin anaknya, kalau keluar dari rumah baca doanya ya, jangan lupa. Anaknya baca, ibunya enggak. Anaknya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Bagus, kata ibunya. Ibunya enggak baca. Ini mungkin kita pernah ngalamin begini. Nah, jangan lupa baca, nah. Kata bapaknya, terus baca doa dari rumah, penting. Anaknya baca, bapaknya lupa. Bapaknya ambil handphone jawab. Temennya yang lagi ada di handphonenya tuh, WA-nya dijawab ini. Bapaknya nggak baca, anaknya baca doa. Bapaknya sibuk main HP. Selesai bapaknya komentar, cakep nak, cakep, bagus, lanjutkan. Masya Allah. Kadang-kadang doa ini kita ajarkan ke orang lain, tapi kita nggak ngamalin. Kita menganggap doa ini bukan sesuatu. Padahal baginda Nabi SAW menyatakan doa silahul mu'min. Atau kama qala SAW, doa itu senjatanya orang yang beriman. Doa itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat dalam doa yang diajarkan Nabi itu hadiah yang tak terkira. Hadiah yang tak terkira. Dalam hadis ini, Nabi menyatakan SAW, yuqalu hina idin, ketika ada orang keluar dari rumah berkata bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, yuqalu hina idzin, saat itu ada yang berkata hudita wa kufita wa wuqita fatanaha lahu syayatin fayakul lahu syaitan akhar kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ada suara yang berkata kepada orang tadi, hudita, kamu sudah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Jalannya ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kufita, dan ketika kamu mau keluar tadi, kamu punya keinginan apapun, sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala. Diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wukita, dan kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada suara semacam itu, setan nyingkir dari orang tadi. Pergi dari orang tadi. Kenapa? Karena setiap dari kita itu dikerumunin setan. Setan dengan berbagai macam tugasnya, ya, dengan berbagai macam kelompoknya, keahliannya nempel di tubuh kita, menggoda kita, menyesatkan kita dengan berbagai macam cara. Begitu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, setan-setan nyingkir. Kemudian salah satu setan berkata pada teman-temannya yang lain, jangan coba-coba goda orang ini. Karena orang ini sudah dikasih jaminan. Budita, wakufita, wawukita. Kamu diberi petunjuk, kamu diberi kecukupan akan apa yang kamu inginkan, dan kamu sudah dilindungi. Kalau udah ada jaminan seperti ini, jangan coba-coba dekat. Urusannya langsung dengan Allah Ta'ala. Setan pun nyingkir. Setan pun nyingkir. Nah, ini yang coba akan saya bahas 5 menit. Ini udah 9.37. Waktu saya sampai pukul 10.00 kalau nggak salah. Betul ya? 10.00. 5 menit sampai 42, kemudian nanti ada satu kesimpulan. Ya. Satu kesimpulan. Mudah-mudahan barokah manfaat. Yang akan saya sampaikan ini sesuatu yang mungkin agak berbeda. Mungkin agak berbeda. Saya mau menggunakan pendekatan zaman now. Pendekatan zaman sekarang, boleh ya? Karena perintah Nabi SAW adalah khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara kepada orang lain sesuai dengan pola pikirnya. Kemampuannya dia berpikir, tingkat pemikirannya. Zamannya beda, cara ngomongnya juga beda. Karena itu ilmu itu selalu segar, selalu baru ya. Karena manusia itu juga berpolanya ganti-ganti gitu. Kadang polanya begini, kadang polanya begini. Mohon maaf. Pernah tahu adegan sulap? Sulap ya. Dalam surat itu ada satu kalimat, saya nggak akan baca karena ini di masjid. Ada kalimat, setiap kali mau beraksi gitu ya. Kalau saya jadi penyulap ya saya bismillahirrahmanirrahim begitu ya. Tapi kalau penyulap itu kan punya kata kunci khusus ya. Baru sulapnya jadi. Seakan dia ingin mengatakan, karena kalimat ini maka jadi begitu. Karena kalimat ini maka jadi begitu. Karena itu dalam syariat kita nggak boleh niru-niru kalau nggak tahu artinya.
Pastikan dulu artinya apa. Artinya benar nggak sama syariat. Kalau artinya nggak benar, jangan ditiru. Kalau artinya benar nggak apa-apa. Kalau artinya nggak benar nggak boleh. Jangan langsung ngomong nggak boleh. Nanti dulu. Karena saya nggak tahu artinya, maka saya nggak pakai kalimat itu. Dalam dunia sihir, sihir itu nyata dan sihir itu benar-benar ada dan semoga kita semua terlindung darinya. Amin. Begitu pula keluarga dan anak keturunan kita, sahabat serta teman-teman kita. Sihir itu yang digunakan adalah kata-kata. Dalam bahasa Jawa disebut mantra. Dalam bahasa Indonesia apa namanya mantra itu? Mantra juga. Ya. Hah? Jampi-jampi juga Jawa itu. Mantra is jampi-jampi, jampi-jampi is mantra. Betul. Kalimat khusus. Kalau dibaca menghasilkan dampak ini. Betul begitu? Jadi kekuatan sihir itu menggunakan kekuatan kata-kata. Yang kemudian ditiupkan pada benda. Karena itulah untuk menangkal sihir, untuk mengusir sihir, Allah pun mengajarkan kata-kata. Tetapi kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wahyunya Allah turun berupa kalimat, kata-kata untuk menyingkirkan sihir itu. Kata-kata, kalimat. Kalimat atau kata-kata itu punya suatu hubungan yang sangat erat dengan jagat raya. Ini pada pegang handphone kan? Coba cek. Kalau ada wifi, wifi itu bisa kita kenali lewat apa? Kata-kata. Betul. Nama wifi-nya benar. Setelah itu mau masuk, kita pun dikasih alamat. Kalau alamat itu berupa apa itu? Kata-kata. Setelah itu disuruh isi password. Password itu berupa apa? Huruf atau angka, kalimat atau kata. Sehebat apapun handphone kita, kalau di situ ada password, kita nggak masukkan kalimat itu, wifi-nya nggak mau bekerja. Benar begitu? Bang, misal kita nasabah sebuah bank syariah. Saya nggak akan sebutkan nama bank syariah tertentu. Iklan saudara-saudara. Ya, bank syariat, kan ada beberapa bank syariat, misal ya. Kita mau ambil uang kita sendiri di rekening kita. Maka kita disuruh buat akun lewat aplikasi. Akun itu username pakai apa? Kata-kata. Passwordnya kata-kata. Setelah itu ketika kita mau transfer, mau kirim, kita suruh masukkan kata-kata. Masukkan kalimat. Kita begitu percaya kata-kata ini sangat berharga. Itu rahasia. Simpan. Jangan bagikan siapa-siapa. Betul? Sebetulnya kehidupan sekarang ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa kata-kata ini menyimpan rahasia yang luar biasa. Di alam ini, sebagaimana ada wifi yang berkeliaran, dan kita bisa mengambilnya dengan kata-kata, sebagaimana ada website di situ, beraneka ragam website, kita bisa masuk dan menikmatinya. Kalau kita ketikkan kata-kata, maka Allah punya sistem yang akan bekerja kalau kata-kata itu kita baca. Bisa dipahami? Ini yang muda-muda mungkin nyantol ya. Yang seperti saya ini sudah umur 50 ke atas mungkin dia agak bagaimana kalau 10 tahun yang lalu. Tapi 50 tahun ke atas seperti saya zaman sekarang lebih pintar dari yang muda-muda. Lebih handal megang handphone saudara-saudara, jangan dikira. The power of pak and mak. Ya, itu ahli megang handphone itu. Tahu bagaimana cara di passwordnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad SAW bermurah membocorkan kata-kata tertentu. Dan Allah katakan lewat lisan Nabi, itu senjatamu. Doa silahul mu'min. Kalau kata-kata ini kamu baca, sistemku bekerja. Maka di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, duduk Nabi Sulaiman di hadapan rakyatnya, manusia dan jin.
Nabi Sulaiman kemudian dapat laporan dari burung hudhud. Ada Ratu Balqis yang singgasananya itu menurut ahli tafsir beragam. Di antaranya mengatakan tempat duduknya. Singgasana Balqis itu lebarnya 20 meter, panjangnya 20 meter, tingginya 20 meter. 400 meter persegi dan tingginya 20 meter. Saking hebatnya itu Ratu Balqis. Nabi Sulaiman pengen dakwahin Ratu Balqis. Maka ngomong pada rakyatnya yang pakar-pakar semua itu. Ada jin ifrit yang kekuatannya luar biasa. Beliau pun berkata alaihi salam, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan tahta Balqis? Semangatnya Nabi Sulaiman gak nanggung-nanggung. Tahta dipindahkan. Sebagai simbol kerajaan dikuasai. Pindahkan ke sini tahtanya, siapa yang mampu? Nabi Sulaiman nanya pada murid-muridnya. Ifrit dari bangsa jin yang terkuat, angkat tangan. Engkau kalau ceramah 1 jam sampai 2 jam. Sebelum selesai ceramah, itu tahta pindah sampai di sini. Jadi Ifrit akan mengerahkan anak buahnya, bukan kerja sendiri dia. Dengan tim yang anak buahnya pindah tahta Balqis. Butuh waktu 1 jam, 2 jam. Jaraknya kurang lebih 1000 kilo. Ada manusia. Bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, umat yang terbaik, umat yang terhebat, umat yang terkuat. Ini umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berkata, saya akan pindahkan tahta Balqis, engkau pejamkan kedua bola matamu, sebelum engkau buka udah nyampe di sini. Baru ngomong begitu, tahta Balqis sudah pindah. Dibahas oleh para ulama, bagaimana cara manusia ini pindahkan tahta Balqis. Dan ini menjadi kajian orang. Maka mereka buat film Star Trek dan sejenisnya. Mereka buat film Doraemon dengan tas ajaibnya. Mereka buat film Doraemon dengan jendela anehnya. Mereka buat film yang namanya kapal Intercept. Dengan di situ manusia disinari akan pindah ke lokasi sesuai koordinatnya. Kenapa? Mereka nggak tahu bagaimana caranya. Mereka nggak tahu teknologinya, maka mereka menghayalkannya, dan kita disuruh menonton dan meyakininya, dan kita pun percaya. Tapi Allah yang bilang, Nabi yang bilang, kita masih ngomong, masa sih? Kelihatannya kok gak masuk akal ya? Mana mungkin? Masa iya? Ini awal yang salah. Ahli tafsir mengatakan murid Nabi Sulaiman itu tidak mengangkat dengan kekuatan gaib, tidak dengan jin, enggak. Tapi minta kepada Allah dengan kalimat Ya dzal jalali wal ikram. Satu kata disebut satu kali dengan hati yang full iman pada Allah Ta'ala. Jadi sekarang Nabi ngasih tahu antum, ngasih tahu saya. Kalau kamu keluar baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah dengan benar, dengan betul, paham, mengerti. Kamu dijaga, kamu dicukupi, kamu dilindungi, kamu dapat petunjuk. Pertanyaannya, kita jadi penasaran dan percaya pengen ngamalin atau itu doa keluar rumah? Yang mana? Harusnya kita kan excited ya, pengen banget ini sesuatu, ini luar biasa, ini kalimat yang lebih sakti dari semua kalimat sakti, ini ucapan Nabi loh, Nabi yang ngomong ini, Nabi yang terbaik, Rasul Muhammad SAW. Kenapa kita tidak menghargai ucapan Nabi semacam itu? Ucapan ahli yang ngajarin kalau bangun tidur teriakkan saya akan sukses, diamalin percaya nanti sukses. Tulis keinginanmu, saya mau beli mobil tulis nanti akan dapat diikutin, dihargai. Ini ahli, ini luar biasa. Kita nggak mungkirin. Ahli punya keahlian, tapi Nabi loh, Nabi. Ini Rasul loh, ini kekasih Allah loh. Nabi Muhammad SAW, sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Pas tujuh lapis langit, udah nyampe Sidratul Muntaha, udah ketemu dengan Allah Ta'ala, udah lihat surga, udah lihat neraka, bahkan neraka
malaikat Malik penjaga neraka, yang SOP malaikat tidak boleh wajahnya tersenyum, harus cemberut di neraka. Begitu datang Nabi Muhammad SAW, malaikatnya mau cemberut, jadi nggak enak. Oh, ini Nabi masa saya cemberut? Malaikat Jibril alaihissalam sebagai pimpinan malaikat yang punya kendali di antara malaikat, ngomong ke malaikat penjaga neraka, senyum dong, senyum. Boleh. SOP-nya kan nggak boleh. Boleh. Langsung tersenyum tuh malaikat penjaga neraka. Sehingga SOP neraka itu berubah ketika datang Nabi Muhammad SAW. Penghuni neraka mendapat senyum Nabi Muhammad SAW. Malaikat-malaikat yang jaga di neraka dapat senyum Nabi Muhammad SAW. Neraka mendapat senyum Nabi Muhammad SAW. Karena neraka itu juga hambanya Allah. Nerakanya juga pengen dapat senyum Nabi. Nerakanya dikunjungi Nabi senang. Nah, Nabi kita Muhammad SAW udah tahu semua hal yang kita gak ngerti. Yang manusia lain gak ngerti. Kok kita anggap ini hanya doa Nabi? Hanya doa. Hanya doa. Mukmin macam apa kita ini? Doa itu segala-galanya. Doa itu inti iman kita. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Salat wal doa. Salat itu dari awal sampai akhir rangkaian doa. Maka kalau kita gak yakin sama doa, gak percaya pada kalimat, kita aja gak percaya, lantas yang lain bagaimana? Nah, kalau kita percaya sama kekuatan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, beres mas. Saya praktekkan kalimat ini setelah saya keluar dari rumah bersama anak saya yang wajahnya agak pundung, suntuk wajahnya. Saya nanya, kenapa kok suntuk? Apa-apa. Lagi dapat ya, lagi main, jadi begini wajahnya. Enggak apa-apa. Setelah baca doa tadi bersama-sama, kemudian saya ajak, karena Nabi saya enggak mungkin salah. Rasul saya pasti benar. Pujaan jiwa saya enggak mungkin keliru. Rasul telah menyatakan, siapa mengucap la haula wala quwata illa billah, itu obat untuk 99 penyakit. Dan penyakit paling ringan yang disembuhkan dengan kalimat itu rasa suntuk. Saya ngomong sama anak saya, yuk baca, tirukan bapakmu ini ya, la haula wala quwata illa billah. Nggak usah banyak-banyak, 10 kali yuk. Menganggukkan kepala, la haula wala quwata illa billah. Saya baca 10 kali bareng sama anak saya. Hitungannya cuma detik, berubah wajahnya, berubah sikapnya, berubah aktivitasnya. Jadi segarnya luar biasa. Kenapa? Ana ikhwantu, saya yakin Rasulku nggak mungkin keliru. Masalahnya, apakah keyakinan itu kita miliki? Masalahnya, apa rasa percaya itu ada pada diri kita? Makanya kita disuruh duduk ngaji semacam ini. Biar apa? Iman kita nambah. Yakin kita nambah, percaya kita tambah. Makanya kita suruh dengar kisah-kisah semacam ini. Kenapa? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, linutsabbita bihi fu'adak. Allah menceritakan kisah Nabi dan Rasul pada Nabi Muhammad SAW, linutsabbita bihi fu'adak. Hati yang paling kuat, hati Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengatakan, agar hatimu semakin kami kuatkan dengan kisah-kisah ini. Maka kalau kita pengen iman kita kuat, tawakal kita kuat, yaitu dengarkan kisah, resapi. Dengarkan kisah, resapi. Dengarkan kisah, resapi. Akhiran 8 menit sudah tersisa waktu saya. Ini kok wajah nggak ikhlas kenapa ya? Iya, enggak apa-apa. Saya juga masih senang ngajar, tapi hidup ini kan ada waktunya. Betul ya? Ada waktunya. Hidup ini ada urutannya, ada masanya. Kadang masanya fulan, kadang masanya fulan. Kadang masanya fulan, kadang masanya fulan. Kita harus menikmati setiap masa yang Allah berikan kepada kita. Kesimpulan. Yang namanya tawakal itu bukan berhenti bekerja. Karena tawakal nggak ada kaitannya sama fisik. Nggak ada kaitannya sama pikir. Pikir ini bagian fisik, akal ya. Akal itu bagian fisik, akal untuk berpikir nih. Otak kita ini ya, untuk berpikir. Itu harus dipakai otaknya. Dipakai fisiknya maksimal, sesuai ilmu yang benar. Tapi hatinya nggak percaya dengan kemampuan otak tadi. Hatinya nggak percaya dengan kemampuan fisik ini. Kenapa?
bisa lebih dari ini. Menurut teori, kalau kamu kerja sekian, hasilnya 100. Kita ngomong sama otak kita. Itu teori. Menurut Tuhanku, hasilnya bisa 20.000. Hasilnya juga bisa 0. Jadi kalau nanti hasilnya 20.000, ya biasa-biasa aja. Ngomong Allah udah akan buat begitu. Hasilnya 0, ya nyantai aja. Semua yang saya usahakan memang gak ngaruh. Cuma sebagai bentuk amal, cari pahala. Kalau udah sikap hati begini, gak akan stres. Gak akan pulang ke rumah kemudian jeduk-jedukan tembok gitu. Ini contoh istri yang udah punya hati begini, boleh? Suaminya kerja keras dari pagi sampai sore, pulang. Sampai rumah istrinya nanya, gimana mas? Wajah suaminya agak cemberut, gak enak. Kok wajahmu berubah? Dia jawab, mohon maaf deh, hari ini aku dipecat dari kantor dan tidak dikasih uang pesangon. Pabrik pilot, super pilot. Jadi terpaksa bulan ini nggak tahu rezeki dari mana dan mohon maaf nggak punya uang sama sekali. Saldo udah habis. Istrinya tersenyum bahagia. Senyum. Udah paham ilmu ini. Ilmu tawakul ini udah paham. Senyum. Suaminya dipeluk. Nanya ini suaminya, kamu kok peluk aku kenapa? Dulu Nabi Muhammad SAW waktu dari Gua Hira pulang ke rumah. Rasul ngomong sama istrinya, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kamu gak minta diselimuti, biar aku yang nyelimutin kamu. Kamu mungkin belum dengar kisah itu. Mestinya kamu pulang, di selimuti aku deh. Kenapa dipecat? Kembali kamu pada istrimu mas, seperti Nabi kembali pada istrinya. Dalam keadaan bahagia, dapat wahyu kan lebih bahagia. Bahagia luar biasa. Tapi karena bertemu dengan malaikat, Nabi Muhammad punya tanda tanya yang luar biasa. Ini sosok malaikat benar atau bukan gitu. Maka litaskunu ilaiha. Kamu punya pasangan hidup litaskunu ilaiha agar kamu bisa mendapatkan ketenangan darinya, bersandar kepadanya. Tenang kamu. Nabi praktekkan untuk contoh pada umatnya. Yang Nabi nggak begitu, tapi contoh pada umatnya. Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ini dipeluk sama istrinya. Terus dibisikin, tenang mas, kamu cuma dipecat dari kantor, nggak dipecat dari bumi. Alhamdulillah kamu pulang nyawa masih ada dalam diri. Kamu panjang umur, sehat walafiat, itu adalah kekayaan yang tak terhingga untuk diri ini mas. Masya Allah. Masih ada nggak istri macam begini? Ada nggak bu? Banyak insya Allah ya. Itu banyak pak, hati loh pak. Jangan su'udzon. Setelah itu istrinya bisikin lagi. Dibisikin. Mas, ya ada hadiah dari Allah untuk kita mas. Pengangguran ini bukan pengangguran. Pengangguran itu orang yang gak mau kerja. Kamu lagi gak punya kerjaan, bukan pengangguran. Masya Allah, ini istri luar biasa ya. Ini kelihatannya zamannya Agim ini. Ahli ngaji di sini. Istrinya kemudian ngomong, mas, jika yang lain sibuk oleh kerja tiap hari, maka saatnya hari ini engkau bersenang-senang denganku seorang diri. Mari kita berjalan, bergandengan tangan, menyusuri tepi jembatan. Di jembatan ada kali tepinya tuh. Ngapain? Nyebur? Enggak. Kita akan nikmatin dunia, mas. Suaminya ngomong, deh, aku nggak punya uang. Apalah artinya uang kalau nggak ada kamu? Masya Allah. Menatapmu adalah lebih dari dunia, mas. Jadi ketika aku sudah memiliki kamu, seandainya dunia meninggalkanku, takkan aku pedulikan. Masya Allah. Ini jamaah. Ya. Agim. Udah manajemen kolbunya jadi. Kinya jalan. Jadi, dan coba kalau nggak pernah ngaji, nggak ke Buya Yahya, nggak ke kiai-kiai, nggak ke para asatidz, nggak ke Kiai Miftahul Akhyar, ketua NU, nggak ke sana misalnya tiap Jumat, habis Jumatan ada pengajian hikam tuh di rumahnya, di pondoknya, live juga di YouTube-nya, nggak ngaji di sana, tapi ngajinya pakai YouTube. Cara memperkuat mental. Menjadi manusia yang tidak pesimis. Gak jelas nih yang ngajarin siapa. Yang ngajarin siapa? Strategi melejitkan diri.
Bagaimana mendapatkan 1 juta dalam 1 hari. Masya Allah. Belajar dia. Ternyata nggak sesuai fakta. Yang dia dapat tidak sesuai fakta. Mulai jeglek. Suaminya pulang. Kurang 1 menit. Dek, saya dipecat. Makanya jadi laki-laki yang benar. Kemarin saja gaji segitu, hidup kita udah seperti ini. Kalau kamu gak punya kerjaan, kita hidup bagaimana? Kelihatannya aku memang salah kok milih kamu. Mulai A, B, C, D, E, Z. Keluar semua itu sumpah serapah, caci maki, hinaan. Suaminya. Ya Allah, kiamat datang lebih cepat hari ini. Jeglek juga itu suaminya itu. Makanya kita penting ngaji begini, biar kita ngerti itu. Bahwasanya manusia itulah haula wala quwata illa billah. Suruh usaha, suruh upaya, tapi yang bisa hanya Allah. Yang punya hanya Allah. Semua miliknya Allah. Yang ngatur Allah. Tuhannya adalah Allah. Jangan sok ngatur Tuhan. Jangan sok jadi Tuhan. Tuhan hanya satu, bukan kamu. Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Senang rasanya saya bisa bicara tepat waktu. 10.00. Terima kasih kepada segenap pengurus dan panitia yang mengurus Masjid Istiqlal. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, fitaatillah, dan semoga semua dikarunia anak-anak yang soleh solihah. Anak-anak kita jadi anak yang menyenangkan dunia akhirah. Anak-anak yang selamat dunia, selamat akhirah. Keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur mata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad wa adkhilna jannah ma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirat. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami anak yang diridhoi oleh orang tua kami. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami semua, ya Allah. Di kesempatan yang mulia ini kami mengadakan tangan terkhusus untuk putra-putri kami, ya Allah. Anak cucu kami ila yaumil qiyamah, ya Allah. Jadikan semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan putra-putri kami tenteram dunia, tenteram akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Engkau letakkan dalam hati kami cinta kepada anak-anak kami, ya Allah. Maka cintai pula anak-anak kami, ya Arhamar Rahimin. Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, ya Rabbi. Asraqal badru alaina waqtafa badru tamami. Mithla husni ma ra'ina fil iraqain wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وعفو منكم. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan, terima kasih atas segalanya. Insyaallah kita bertemu berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi, amin. Selanjutnya siapkan diri terima wejangan dari Hakim agar hati menjadi semakin benar dalam perjalanan ini, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.